Pernikahan tanpa cinta Ustadz Dingin. Bab 068. Najwa menatap Alia sejenak, lalu berkata pelan, "Sama-sama, Alia. Semoga bermanfaat." Perubahan hari itu mungkin terlihat kecil, tapi bagi yang mengenal Najwa cukup lama, ini seperti melihat sisi lain dari dirinya. Tidak ada lagi tatapan sinis, tidak ada lagi nada suara yang membuat orang merasa kecil. Dan bagi Alia, ini adalah awal yang ia harap akan bertahan lama, karena ia tahu, jika Najwa bisa mempertahankan sikap seperti ini, kehidupan di pesantren akan jauh lebih damai. Alia pulang. Suasana sore di perumahan itu terasa tenang. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan cahaya lembut yang menembus sela-sela dedaunan. Udara masih menyisakan sisa hangat siang, tapi angin sore membuatnya terasa nyaman. Alia melangkah pelan menuju pintu rumah, tasnya disampirkan di bahu kanan. Hari ini cukup melelahkan, tapi bukan karena banyaknya pekerjaan. Justru pikirannya yang penuh membuat langkahnya terasa berat. Wajah-wajah di ruang guru pesantren tadi, ekspresi terkejut para ustazah, sikap lembut Najwa pada para santri, semua itu masih memenuhi kepalanya. Begitu ia sampai di teras rumah, pintu sudah terbuka. Dan di sana, berdiri seorang lelaki yang selalu menjadi tempat pulangnya, Fahri. Akhirnya pulang juga, suara Fahri terdengar hangat. Senyum tipisnya membuat Alia seolah lupa semua kekalutan pikirannya. Alia baru saja ingin membalas, tapi suaminya sudah lebih dulu melangkah mendekat, meraih tubuhnya, lalu memeluk erat. Pelukan itu bukan sekadar formalitas, tapi penuh rasa memiliki. Bibirnya kemudian menyentuh lembut kening Alia. Alia tersenyum tipis. "Kamu baru sampai juga, ya?" "Iya, cuma selisih beberapa menit." Pas buka pintu, kamu udah pulang." "Cocok banget," jawab Fahri sambil masih memegang bahunya. "Masuk, yuk." Mereka masuk bersama. Sepatu diletakkan rapi, lalu keduanya menuju ruang tamu. Sofa empuk yang sudah jadi saksi banyak percakapan mereka kembali menjadi tempat perhentian. Fahri duduk santai, sementara Alia meletakkan tas di sisi sofa lalu ikut duduk di sebelahnya. Sekilas, ia mengusap wajah, mencoba mengusir penat. Tapi Fahri justru memperhatikannya dengan seksama. "Sayang," panggil Fahri pelan. Alia menoleh. Kamu banyak bengong hari ini. Dari tadi aku lihat tatapanmu kosong. Ada apa? Di pesantren ada masalah?" 17. Tanyanya, nada suaranya penuh perhatian. Alia terdiam sebentar. Ia menatap kedua tangan di pangkuannya, lalu menarik napas. "Bukan masalah, sih. Tapi, aneh saja." "Aneh gimana?" Fahri memiringkan kepala, fokus mendengarkan. Alia lalu mulai bercerita. Ia menceritakan dari awal, bagaimana pagi tadi Najwa bangun lebih cepat, memasak lumayan banyak makanan, lalu membagikannya ke ruang guru. Bagaimana semua ustazah terkejut melihat sikap ramahnya yang jarang bahkan hampir tak pernah mereka saksilkan. Termasuk bagaimana Najwa memberikan satu kotak masakan itu untuk Alia tanpa embel-embel kata-kata sinis seperti biasanya. Bahkan tatapannya nggak intimidasi sama sekali. "Mas," lanjut Alia. "Aku sampai bingung sendiri. Sepanjang hari dia juga lemah lembut sama para santri, padahal ada yang bikin kesalahan." Fahri mengangkat alis, mendengar itu dengan seksama. "Dan itu bikin kamu bingung. Tapi di sisi lain, entahlah, aku merasa lega. Selama ini aku kan sering jadi tempat pelampiasannya. Kalau dia beneran berubah, ya aku bersyukur." Cuma, Alia menggantung kalimatnya,
ragu melanjutkan. Fahri mencondongkan tubuh, menatapnya lembut. Cuma apa? Cuma, ini terlalu mendadak. Perubahan yang tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, entahlah. Aku nggak mau suzon, tapi rasanya aneh. Fahri belum sempat menjawab ketika suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Tak lama kemudian, muncul Vivi dengan langkah santai, menggendong Isa yang tengah menengis Sabdot. Bapak sama Ibu udah pulang, sapa Vivi sambil tersenyum tipis. Lagi ngomongin apa? Sepertinya seru sekali. Alia sedikit terkejut. Oh, iya. Saya lagi cerita ke Mas Fahri soal sikap teman di pesantren hari ini. Dia tiba-tiba berubah, ramah banget. Vivi mengangkat satu alis, lalu duduk di kursi sebelah mereka sambil tetap menggendong Isa. Perubahan mendadak. Iya, jawab Alia singkat. Vivi menghela napas, lalu berkata dengan nada yang sedikit serius. Bu Alia, hati-hati, ya. Kadang orang yang berubah tiba-tiba itu bukan karena benar-benar berubah, tapi karena punya tujuan tertentu. Fahri menoleh ke arah Vivi. Vivi, jangan bikin Bu Alia suzon dulu. Kita nggak tahu alasannya apa. Mungkin memang dia sadar dan mau memperbaiki diri. Saya nggak bilang dia jahat atau apa, Pak, sanggah Vivi cepat. Saya cuma bilang, hati-hati. Perubahan mendadak itu, ya, biasanya ada latar belakangnya. Apalagi kalau selama ini orang itu punya catatan sikap yang... Ibu tahu sendirilah. Vivi menatap Alia dengan pandangan yang jelas-jelas menyimpan kekhawatiran. Alia terdiam. Ia tahu maksud Vivi. Selama ini, Najwa memang punya sikap yang keras, bahkan cenderung mencari kesalahan Alia. Dan sekarang, dalam sehari saja, ia berubah menjadi sosok yang hangat. Fahri menghela napas, lalu menepuk tangan Alia yang ada di pangkuannya. Sayang, jangan langsung curiga. Nikmati saja dulu. Kalau memang dia benar-benar berubah, itu kabar baik. Kalau ternyata cuma sementara, ya, nanti kita hadapi. Yang penting kamu nggak usah kepikiran terlalu jauh sekarang. Alia mengangguk pelan. Iya, aku ngerti. Cuma ya, aku butuh waktu buat nerima ini. Vivi tersenyum tipis, lalu berdiri. Ya udah, saya ke dapur lagi, mau siapin makanan Isa. Bapak sama Ibu lanjut ngobrol aja. Lah berlalu, meninggalkan aroma lotion bayi yang khas. Fahri kembali menatap Alia. Jangan kebawa pikiran, ya. Aku nggak mau kamu stres karena hal yang belum pasti. Ingat, kamu punya aku. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. 18. Alia tersenyum tipis. Iya, aku tahu. Makasih, ya. Pelukan hangat kembali tercipta di ruang tamu sore itu. Meski ucapan Vivi masih terngiang di kepala Alia, kehangatan dari Fahri membuatnya sedikit lebih tenang. Namun, di sudut pikirannya, rasa penasaran dan kewaspadaan tetap bertahan. 19. Siang itu udara terasa cukup hangat. Matahari tidak terlalu terik, tapi cahaya yang menembus lewat jendela ruang tamu membuat rumah terasa terang dan nyaman. Alia baru saja selesai membereskan ruang keluarga. Hari itu ia memang tidak ada jadwal mengajar di pesantren, bisa menikmati waktu di rumah bersama Isa. Suara deru mobil berhenti di halaman. Alia melongok lewat jendela, dan tersenyum begitu melihat sosok perempuan parubaya yang turun sambil membawa tas tangan serta sebuah keranjang besar. Umi Marwah. Gumam Alia sambil segera berjalan ke pintu. Begitu pintu dibuka,
Bu Marwah tersenyum lebar. "Assalamualaikum, Alia," ucapnya hangat. "Waalaikumsalam, Umi, tumben sekali Umi kemari," jawab Alia sambil memeluknya meski terasa sedikit canggung. Pelukan itu terasa hangat dan tulus. Setelah melepas pelukan, Alia membantu mengangkat keranjang dari tangan mertuanya. "Ibu bawa apa ini? Berat sekali." "Ah, ini cuma makanan buat cucu Umi. Tadi pagi Umi masak sup ayam kampung sama perkedel kentang. Ada juga bubur ayam lembut yang Umi bikin sendiri. Katanya kan Isa suka sekali makan," jelas Bu Marwah sambil tersenyum bangga. Alia tersenyum. "Wah, Isa pasti senang sekali." Mereka berdua masuk ke ruang tamu. Suara tawa Isa terdengar dari arah kamar. Tak lama, Vivi babysitter Isa muncul sambil menggendong anak itu. Wajahnya sumringah melihat kedatangan tamu. "Assalamualaikum, Bu," sapa Vivi sopan. "Waalaikumsalam. Nah, ini dia cucu kesayangan nenek." Bu Marwah segera berdiri dan mendekat, meraih Isa dari gendongan Vivi. Isa pun langsung tertawa kecil begitu digendong neneknya. Gantengnya cucu nenek." Bu Marwah mengecup pipi Isa berkali-kali. Vivi tersenyum, tapi matanya sempat melirik keranjang yang dibawa Alia ke meja. Ia lalu berkata sambil tersenyum ramah, "Wah, bawa makanan untuk Isa, Bu." "Iya, ini saya masak sendiri. Sup ayam kampung, bubur lembut, dan perkedel. Semuanya makanan sehat," kata Bu Marwah penuh semangat. Namun, Vivi menatap sebentar isi keranjang dan berkata dengan nada lembut, "Kalau boleh saran, Bu. Beberapa makanan ini sepertinya belum cocok untuk anak usia 1 tahun. Misalnya sup ayamnya, sebaiknya kuahnya saja yang diberikan, dagingnya nanti dulu sampai lebih besar. Perkedel juga mungkin agak berat di minyaknya. Takutnya lambung Isa belum bisa menerima dengan baik." Nada suara Vivi tidak kasar, bahkan terkesan hati-hati. Tapi Bu Marwah, yang sudah terbiasa mengasuh anak dan cucunya sendiri, langsung merasa seperti sedang digurui. Matanya berkedip pelan, senyum di bibirnya mulai menipis. "Oh begitu," jawab Bu Marwah singkat. Alia, yang menyadari perubahan ekspresi mantan mertuanya, langsung berusaha mencairkan suasana. "Ah, sebenarnya masakan Umi aman kok, Vi. Umi kan sudah pengalaman. Mungkin nanti tinggal disesuaikan saja porsinya untuk Isa." Vivi tersenyum lagi. "Iya, saya cuma khawatir saja, Bu. Soalnya kan saya yang sehari-hari memantau makanan Isa. Takutnya nanti ada yang bikin dia sakit perut." Bu Marwah menatap Vivi sejenak, lalu meletakkan Isa di pangkuannya dengan hati-hati. Suaranya terdengar sedikit tegas, tapi tetap sopan. "Nak Vivi, saya tahu kamu niatnya baik. Tapi lain kali, kalau saya bawakan sesuatu 20 untuk cucu saya, tidak perlu diajari lagi. Saya ini sudah mengasuh anak sejak sebelum kamu lahir. Jadi, jangan merasa lebih tahu dari orang yang sudah berpengalaman, ya." Suasana ruangan mendadak hening. Vivi terdiam, wajahnya sedikit memerah. Alia langsung tersenyum canggung dan berkata, "Umi, Vivi ini memang sering memberi masukan soal makanan Isa. Dia niatnya baik kok, Umi. Tapi caranya yang harus diperhatikan, Alia," sahut Bu Marwah, kali ini lebih lembut. "Kalau mau memberi masukan, apalagi pada orang tua atau neneknya anak ini, sebaiknya hati-hati. Bukan berarti Umi marah, hanya mengingatkan." Vivi mencoba membalas dengan suara rendah, "Iya, Bu, maaf kalau terdengar seperti menggurui."
Saya hanya khawatir sama Isa. Bu Marwah menghela napas, lalu tersenyum kembali. Ya sudah, saya tahu kamu sayang sama Isa. Tapi tetap ingat, setiap keluarga punya caranya masing-masing. Dan saya yakin, masakan yang saya buat ini aman. Dulu anak saya makan ini semua, sehat-sehat saja sampai besar. Alia lalu menambahkan, iya, Vi. Umi ini kalau masak selalu pakai bahan segar. Lagi pula nanti kan aku juga bisa atur porsi makan Isa. Jadi semuanya aman. Vivi mengangguk, mencoba menghapus rasa canggung yang tadi sempat muncul. Iya, Bu. Saya ngerti kok. Setelah itu, Alia mengajak semua orang pindah ke ruang makan. Ia menata mangkuk dan piring di meja, sementara Bu Marwah duduk sambil memangku Isa. Perlahan suasana kembali hangat, meski ada sisa ketegangan di udara. Bu Marwah menyuapi Isa sedikit bubur buatannya. Anak itu makan lahap, membuat sang nenek tersenyum puas. Tuh kan, suka sekali dia. Lihat, habis 1 sendok, langsung buka mulut lagi, ucapnya bangga. Alia ikut tersenyum. Iya, Isa memang doyan. Apalagi kalau yang masak neneknya sendiri. Vivi memperhatikan dari kursi seberang. Meski tidak berkomentar lagi, dalam hatinya ia merasa tetap harus lebih hati-hati bicara kalau Bu Marwah datang. Ia belajar bahwa niat baik pun bisa jadi masalah kalau disampaikan dengan cara yang kurang tepat. Setelah makan siang, Bu Marwah mengobrol santai dengan Alia. Mereka membahas perkembangan Isa, dan rencana yang mau dilakukan bersama dengan Isa. Vivi memilih membereskan dapur, memberi ruang bagi nenek dan majikan itu untuk bercakap-cakap. Menjelang sore, Bu Marwah pamit pulang. Alia mengantar sampai pintu sambil membawa beberapa makanan yang masih tersisa. Sebelum masuk mobil, Bu Marwah menepuk lembut bahu Alia. Jaga Isa baik-baik, ya. Dan kalau soal babysitter itu, kamu yang paling tahu caranya mengatur. Umi cuma ingin cucu Umi sehat. Alia mengangguk. Iya, Umi. Terima kasih sudah bawakan makanan dan main sama Isa. Setelah mobil Bu Marwah meninggalkan halaman, Alia kembali masuk ke rumah. Vivi muncul dari dapur, menatap Alia sebentar lalu berkata pelan, Bu. Saya minta maaf kalau tadi membuat suasana tidak enak. Alia tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Vi. Aku tahu kamu niatnya baik. Tapi memang, sama orang tua itu, cara bicara harus ekstra hati-hati. Biar bagaimanapun, mereka punya pengalaman yang tidak kalah banyak. Vivi mengangguk paham. Iya, Bu. Saya akan belajar lebih hati-hati lagi. Alia menepuk bahu Vivi pelan. Bagus. Sekarang ayo kita siapkan camilan sore untuk Isa. Suasana rumah pun kembali normal, meski momen siang itu akan jadi pengingat bagi Vivi bahwa terkadang, bukan isi ucapan yang penting, tapi cara menyampaikannya. Sore itu, suasana rumah keluarga besar Ryan terasa tenang. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang menerobos masuk lewat jendela ruang keluarga. Najwa sedang duduk di ruang tamu, mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda, sambil membaca buku kecil yang dari jauh. 21. Terlihat seperti buku resep. Wajahnya tampak lebih teduh akhir-akhir ini, jauh dari raut keras yang dulu sering ditunjukkannya saat berhadapan dengan anggota keluarga yang lain. Suara pintu depan terbuka terdengar jelas. Dari balik pintu, muncul sosok Bu Marwah yang baru saja pulang dari rumah Alia. Beliau membawa 2 tas besar di tangannya, berisi berbagai makanan dan oleh-oleh kecil.
Aroma masakan rumahan langsung menguar dari sana. Najwa yang sedang duduk sontak menutup bukunya dan berdiri. Ia melangkah cepat menuju pintu sambil tersenyum. "Assalamualaikum, Umi," sapanya dengan nada ramah yang membuat Bu Marwah sedikit terkejut. "Waalaikumsalam, Najwa," jawab Bu Marwah sambil tersenyum. Meski sedikit terheran, ia membalas sapaan menantu itu dengan hangat. "Wah, bawa banyak sekali. Dari rumah Alia, iya." Najwa menatap tas bawaan Bu Marwah. "Iya, tadi sekalian nengok Isa. Bawa sedikit makanan buat dia juga," jawab Bu Marwah sambil meletakkan tasnya di meja. Najwa mengangguk pelan, lalu berbeda dari sikapnya dulu, ia tidak mengangkat alis atau memasang ekspresi tidak setuju. Justru ia berkata, "Alhamdulillah. Bagaimana kabar Isa, Umi? Sehat? Sudah makin pintar ngomong, iya?" Pertanyaan itu membuat Bu Marwah sempat terdiam sepersekian detik. Ini pertama kalinya Najwa menanyakan kabar anak kandung Ryan yang dulu ia pandang dingin. Meski belum sepenuhnya percaya perubahan ini akan bertahan, Bu Marwah mengapresiasi upaya itu. "Sehat, Naj. Alhamdulillah Isa makin pintar. Udah bisa ngoceh, walau belum jelas kata-katanya," jawabnya sambil duduk. Najwa ikut duduk di kursi sebelahnya, postur tubuhnya terlihat santai namun penuh perhatian. "Syukurlah. Senang dengarnya. Anak kecil memang cepat sekali berkembang," ujarnya pelan. Suasana sore itu terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak ada nada sindiran atau tatapan tajam seperti yang dulu sering muncul antara keduanya. Sambil mengeluarkan beberapa kotak makanan dari tas, Bu Marwah mulai bercerita singkat tentang kunjungannya tadi. Najwa mendengarkan sambil sesekali menimpali dengan komentar singkat yang sopan. "Umi, nanti setelah Isya, kalau nggak keberatan, aku mau ajak keluarga kumpul sebentar di ruang tengah. Ada yang ingin aku bicarakan, tentang rencana ulang tahun Umar," kata Najwa, suaranya terdengar lembut tapi jelas. Bu Marwah kembali terkejut kecil. Najwa jarang sekali melibatkan hal begitu dengannya semenjak ia punya Umar, apalagi sampai membicarakannya secara terbuka seperti ini. "Oh, begitu. Tentu saja boleh. Kapan ulang tahunnya Umar?" "Minggu depan, Mi. Aku pikir lebih baik kita bahas dari sekarang, biar semua bisa ikut mempersiapkan. Aku ingin ulang tahun Umar tahun ini berbeda. Ada momen kebersamaan untuk semua," jawab Najwa sambil menatap mata Bu Marwah. Tatapan itu bukan lagi tatapan menantang, melainkan tatapan tulus yang ingin mengajak bekerja sama. Bu Marwah mengangguk pelan, merasa mulai ada jembatan yang terbentuk di antara mereka. "Baiklah, Umi setuju. Nanti kita bicarakan setelah Isya," katanya sambil tersenyum kecil. Najwa tersenyum balik, lalu berdiri untuk menyiapkan teh hangat. "Umi duduk saja. Biar saya yang siapkan minumnya," ucapnya sambil berjalan ke dapur. Bu Marwah hanya memandangi punggung menantunya itu sambil bergumam dalam hati, kalau begini terus. 22. Suasana rumah akan jauh lebih damai. Setelah salat Isya, rumah itu terasa lebih tenang. Umar sudah di kamar, meski Umar masih sesekali bersuara memanggil ibunya dengan terbata. Najwa yang baru saja melipat mukena, menatap ruang tamu yang lampunya bersinar hangat. "Mas, nanti abis Isya duduk di ruang tamu, ya? Aku mau ngobrol sebentar," katanya tadi sore pada suaminya. Ryan hanya mengangguk tanpa bertanya banyak. Kini, di ruang tamu, Ryan sudah duduk bersandar di sofa dengan kaos oblong santai. Tak lama, langkah Pak Asmi terdengar dari arah kamar.
La baru saja selesai menunaikan salat di masjid pesantren. Di tangannya ada tasbih yang masih diputar-putar perlahan. "Ngumpul-ngumpul ini ada apa, Najwa?" tanya Pak Asmi sambil tersenyum tipis, duduk di kursi kayu panjang yang biasa ia tempati. "Bentar lagi, Abi, nunggu Umi dulu," jawab Najwa sambil menata cangkir teh hangat dan sepiring kue basah di meja. Tak lama, Bu Marwah muncul dari dapur. Ia mengenakan daster batik rapi, dengan rambut yang sudah ia ikat rapi ke belakang. Aroma minyak telon yang biasa ia pakai menempel samar di udara. "Kok belum dimulai? Pasti lagi pada nungguin Umi ya?" tanya Bu Marwah sambil duduk di samping Pak Asmi. Nada bicaranya tidak lagi setegang dulu. Hubungan Najwa dan mertuanya memang mulai mencair sejak beberapa waktu terakhir. Najwa tersenyum, kali ini tanpa canggung. "Umi, Abi, Mas Ryan, aku mau ngomongin soal ulang tahun Umar." Ryan langsung melirik istrinya, sedikit heran. "Ulang tahun Umar?" "Iya, Mas. Minggu depan kan Umar genap 1 tahun. Aku pengen kita bikin acara kecil-kecilan di pesantren. Nggak mewah, cuma masak-masak untuk para santri dan pengurus pesantren," jelas Najwa, nadanya tenang tapi penuh kesungguhan. Pak Asmi mengangguk pelan, terlihat mempertimbangkan. Kalau makan bersama dan ada sesi masaknya juga, Abi setuju. Anak itu kan seneng kalau ada yang ngeramein ulang tahunnya. Bu Marwah, yang biasanya cepat menanggapi, kali ini justru terdiam sebentar. Ila menatap Najwa, seolah mencoba membaca maksud di balik usul itu. "Kamu yang nyiapin semua?" tanyanya akhirnya. Najwa mengangguk mantap. "Iya, Umi. Aku mau coba urus semuanya. Mulai dari dekorasi, makanan, sampai kue ulang tahunnya. Aku cuma butuh bantuan keluarga buat ikut hadir dan meramaikan." Ryan meneguk tehnya. "Kalau gitu nanti aku yang urus bahan-bahan masal Kiani perlu dibeli," katanya menawarkan. Senyum Najwa mengembang, tapi ia melirik Ryan dengan tatapan mengisyaratkan rasa terima kasih yang tulus. "Makasih, Mas." Suasana di ruang tamu terasa hangat. Percakapan berlanjut pada ide-ide sederhana yang bisa dilakukan. "Makanannya jangan yang terlalu berat, nanti malah mubazir," saran Pak Asmi. "Betul," sahut Bu Marwah. "Bikin aja yang cocok buat anak-anak juga. Biar mereka seneng. Nasi kuning mini misalnya, atau mie goreng. Kue bolu juga nggak usah terlalu manis." Najwa mencatat semuanya di buku kecil yang ia bawa. "Siap, Umi. Oh iya, aku juga mau ada sedikit permainan untuk anak-anak. Biar mereka nggak bosan." Pak Asmi terkekeh kecil. "Wah, ini ibu-ibu muda udah kayak panitia taman kanak-kanak aja." Mereka semua tertawa. Bahkan Ryan yang biasanya serius pun ikut tersenyum lebar. Melihat momen ini. 23. Najwa merasa lega. Pertemuan keluarga seperti ini jarang terjadi tanpa nada tegang. Setelah pembahasan inti selesai, mereka masih duduk santai, membicarakan hal-hal ringan. Bu Marwah sempat bercerita soal masa kecil Ryan yang suka menangis kalau kuenya dipotong orang lain. Ryan menutup wajah dengan tangan, malu-malu. Najwa yang mendengar itu hanya menahan tawa, merasa seperti mendapat potongan kecil cerita dari masa lalu suaminya yang selama ini jarang ia dengar. Obrolan malam itu berakhir tanpa ada rasa canggung. Najwa membereskan cangkir dan piring sambil tersenyum sendiri. Dalam hati ia merasa, mungkin inilah awal dari hubungan keluarga yang benar-benar hangat seperti yang ia harapkan.